Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Poin 1. Proses perhitungan atau rekonsiliasi gaji ke-13 tahun 2025 dapat dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei 2025. Poin 2. SPM gaji ke-13 tahun 2025 dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 26 Mei 2025. Selanjutnya, mengenai penerbitan SP2D atas SPM gaji ke-13 tahun 2025 dapat dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut. Poin 1 dilampirkan tabel mengenai penjelasan terkait SP2D gaji ke-13 atas SPM gaji ke-13 tahun 2025. Selanjutnya dilampirkan tabel mengenai penjelasan terkait SP2D gaji ke-13 tunjangan kinerja atas SPM gaji 13 tunjangan kinerja tahun 2025. Untuk SP2D gaji ke-13 pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan paling cepat diterbitkan dengan tanggal 2 Juni 2025 dengan rekening tujuan PT Taspen dan PT Asabri, dan selanjutnya didistribusikan ke rekening pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan paling cepat tanggal 2 Juni 2025. Lalu pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 dikecualikan dari rencana penarikan dana (RPD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 5 tahun 2023 tentang perencanaan kas pemerintah pusat dan pemrosesan SP2D atas SPM gaji ke-13 tahun 2025 mengikuti ketentuan terkait pengaturan jam layanan pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Selanjutnya, mengenai pokok-pokok pengaturan pemberian gaji ke-13 tahun 2025. 1. Gaji ke-13 diberikan kepada ASN, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, dan penerima tunjangan sesuai aturan APBN. 2. Gaji ke-13 tidak diberikan untuk yang cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi. 3. Komponen yang diberikan diantaranya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan atau umum, tunjangan kinerja, serta tunjangan profesi bagi guru dan dosen tertentu, dan lain-lain. 4. Beberapa tunjangan yang tidak termasuk seperti insentif kinerja, tunjangan risiko, tunjangan khusus wilayah, pengabdian, dan lain-lain. Besaran didasarkan pada komponen penghasilan bulan Mei 2025. 6. Untuk gaji terusan, PNS atau TNI atau Polri meninggal atau hilang dibayarkan sesuai penghasilan bulan Mei 2025 dan dibebankan pada instansi asal. 7. Penerima gaji terusan karena status hilang juga mendapat gaji berdasarkan ketentuan serupa pada nomor 6. 8. Jika terdapat kekurangan pembayaran, tetap akan diberikan kekurangannya. 9. Tidak ada potongan iuran atau lainnya kecuali pajak. 10. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. 11. Jika seseorang berhak atas lebih dari satu gaji 13, hanya dibayarkan yang paling besar. Kelebihan wajib dikembalikan. 12. Pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti tidak diberikan gaji 13 tahun 2025. Bagaimana tata cara pembayaran gaji 13? Berikut penjelasannya. 1. Proses perhitungan atau rekonsiliasi gaji 13 tahun 2025 dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut. Poin A. Proses rekonsiliasi gaji 13 dapat dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei 2025 dengan menggunakan aplikasi gaji versi terbaru. Lalu B.
dalam rangka memperlancar proses rekonsiliasi gaji 13, proses perhitungan gaji 13 komponen tunjangan kinerja agar dilakukan setelah proses perhitungan gaji 13 komponen gaji selesai dilakukan. 2. Sebagai panduan pengujian gaji 13, petunjuk operasional dan manual penggunaan aplikasi gaji Satker, aplikasi BPP atau DPP, aplikasi PPNPN atau komisioner atau TA, serta tunjangan kinerja dapat diakses pada tautan SOID_gaji Satker. 3. Untuk penerbitan SP2D, jenis SPM gaji 13 PNS, TNI, Polri, PPPK, pejabat negara, dan pegawai non-ASN tahun 2025 menggunakan Pay Group RPKBU NP Gaji. Namun, jika diajukan mulai tanggal 14 Juni 2025 dan seterusnya, maka menggunakan Pay Group RPKBU NP SPAN. Sedangkan untuk SPM tunjangan kinerja dan SPM pensiun, sejak awal menggunakan Pay Group RPKBU NP SPAN. 4. Bagi aparatur negara yang pensiun TMT 1 Mei 2025, gaji 13 pensiun dibayarkan oleh PT Taspen atau PT Asabri. Sedangkan gaji 13 untuk tunjangan kinerja dibayarkan oleh satuan kerja terkait. Sementara itu, bagi yang pensiun TMT 1 Juni 2025, seluruh gaji 13 dibayarkan oleh satuan kerja yang bersangkutan. 5. Dalam hal diperkirakan pagudana, DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Satker agar melakukan pembayaran gaji 13 terlebih dahulu, dan selanjutnya melakukan proses revisi DIPA paling lambat 1 bulan setelah proses pengajuan SPM gaji 13, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. 6. Pengaturan pembuatan SPM gaji 13 tahun 2025, antara lain pada SPM gaji 13 2025 termasuk untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan. Gaji 13 tahun 2025 dibuat dengan menggunakan jenis dokumen pada tabel berikut. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM gaji 13 tahun 2025 adalah Undang-Undang APBN tahun 2025 dan DIPA dari satuan kerja yang bersangkutan. Dalam pembuatan SPM, uraian yang digunakan harus menyebutkan jenis pegawai yang dibayarkan. Misalnya, pembayaran gaji 13 tahun 2025 untuk pegawai atau Polri atau TNI dengan memilih salah satu jenisnya. Sedangkan untuk SPM tunjangan kinerja, uraian yang dicantumkan adalah pembayaran gaji 13 tunjangan kinerja tahun 2025 untuk pegawai atau Polri atau TNI. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pada uraian SPM gaji ke-13 PNS atau TNI atau Polri. Bisa dilihat bahwa untuk uraian yang benar adalah pembayaran SPM gaji ke-13 tahun 2025 untuk berapa pegawai. Untuk di contoh ini disebutkan bahwa terdapat 176 prajurit TNI. Jadi untuk uraian yang benar yaitu pembayaran SPM gaji ke-13 tahun 2025 untuk 176 prajurit TNI. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pada uraian SPM gaji ke-13 PNS atau TNI atau Polri. Bisa dilihat bahwa untuk uraian yang benar adalah pembayaran SPM gaji ke-13 tahun 2025 untuk berapa pegawai. Untuk di contoh ini disebutkan bahwa terdapat 57 pegawai, jadi untuk uraian yang benar yaitu pembayaran SPM gaji ke-13 tahun 2025 untuk 57 pegawai. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pada uraian SPM penghasilan ke-13 PPNPN. Bisa dilihat bahwa untuk uraian yang benar adalah pembayaran SPM penghasilan ke-13 PPNPN tahun 2025 untuk berapa pegawai. Untuk di contoh ini disebutkan bahwa terdapat 5 pegawai, jadi untuk uraian yang benar yaitu pembayaran SPM penghasilan ke-13 PPNPN tahun 2025 untuk 5 pegawai. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pada uraian SPM gaji ke-13 P3K. Bisa dilihat bahwa untuk uraian yang benar adalah pembayaran SPM gaji ke-13 P3K tahun 2025 untuk berapa pegawai.
Untuk di contoh ini disebutkan bahwa terdapat 2 pegawai jadi untuk uraian yang benar, yaitu pembayaran SPM gaji ke-13 P3K tahun 2025 untuk 2 pegawai. Berikut contoh yang salah pada SPM gaji ke-13, yaitu kesalahan dalam ketidaklengkapan dokumen pendukung yang belum ditandatangan elektronik oleh pejabat pembuat komitmen dan bendahara. Berikut contoh yang salah dalam pengajuan SPM gaji ke-13 tahun 2025 mengalami gagal validasi pada tahap supplier. Hal ini mengakibatkan sistem menolak SPM dengan keterangan bahwa identitas supplier tidak valid atau belum terverifikasi. Dalam proses pengajuan SPM gaji ke-13 tahun 2025, ditemukan kesalahan perhitungan pajak pada gaji. Akibatnya, SPM ditolak oleh aplikasi SPAN karena nilai tagihan tidak sesuai. Sehingga operator KPPN juga melakukan penolakan pada Sakti. Sekian penjelasan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Semoga bermanfaat.